Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PowerPoint kami yaitu tentang Structure Flow Control Algorithm. Yaitu dari kami beranggotakan ada 5 orang dengan saya Nikita Anjeli LTS sebagai moderator dan teman saya sebagai pembaca materi ada Febrina Livia, ada Liasa Putri, ada Dini Wahyudirta, dan Eltiva Sabrina. Kah, materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Pengetahuan, yaitu struktur flow control adalah kerangka yang mengatur urutan eksekusi perintah dalam program. Fungsi utamanya itu menjalankan perintah secara teratur, dua mengambil keputusan berdasarkan kondisi, yang ketiga itu mengulang proses tertentu. Yang kedua itu manfaat, yaitu memudahkan pembuatan program yang logis, efektif, dan efisien, serta lebih mudah untuk debug dan dipelihara. Baik, perkenalkan nama saya Eltiva Sabrina dengan NIM 25087126. Saya akan menjelaskan materi slide ketiga, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian struktur dan alur kontrol, dengan memahami konsep dasar bagaimana instruksi diatur dalam program. Yang kedua, sekuensial, yaitu dengan menyusun alur sekuensial untuk menyelesaikan masalah sederhana. Yang ketiga, percabangan, dengan menerapkan struktur if atau else dan switch untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, perulangan, dengan memahami for, while, dan do while untuk mengulang proses secara efisien. Tujuan ini membimbing mahasiswa memahami dasar logika dalam pemrograman dan mampu menerapkannya pada contoh nyata. Selanjutnya yaitu alat dan software. Yang pertama yaitu perangkat keras, seperti komputer atau laptop yang memadai dengan koneksi internet untuk riset dan unduhan. Yang kedua yaitu perangkat lunak seperti DC++, editor dan compiler untuk menulis, menjalankan, dan menguji program. DC++ dipilih karena antarmuka sederhana, cocok untuk pemula mempelajari struktur kontrol dasar. Baik, sekian penyampaian materi oleh saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dini Wayudita. Kepada Dini dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya ada struktur dan alur kontrol program. Struktur dan alur kontrol menjelaskan bagaimana instruksi diproses dari awal sampai akhir. Ada 3 komponen inti, yaitu 1. Input, data yang dimasukkan pengguna atau sensor, seperti miss, panjang, lebar, dan nilai. 2. Ada proses, pengolahan data sesuai algoritma seperti perhitungan, percabangan, dan perulangan. Yang ketiga ada output, hasil akhir yang ditampilkan atau disimpan seperti miss, luas, laporan, dan notifikasi. Alur kontrol yang baik memastikan hasil konsisten dan program mudah dipahami. Selanjutnya ada jenis struktur kontrol. 3 jenis struktur kontrol utama dalam algoritma. 1. Struktur sekuensial, perintah dieksekusi berurutan. Yang kedua ada struktur percabangan, memilih jalan eksekusi berdasarkan kondisi. Yang ketiga, struktur perulangan, yaitu mengulang blok instruksi sampai kondisi terpenuhi. Memahami ketiganya penting untuk merancang algoritma yang tepat sesuai kebutuhan masalah. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Liasa Putri. Kepada Liasa Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada struktur kontrol sekuensial. Struktur paling sederhana, yaitu instruksi dijalankan satu persatu tanpa percabangan atau pengulangan. Contohnya yaitu ada menghitung luas persegi panjang. Yang pertama yaitu ada input, yaitu panjang. Yang kedua input lebar. Yang ketiga proses luas sama dengan panjang kali lebar. Yang keempat ada output tampilan luas. Nah, struktur sekuensial cocok untuk tugas linear yang langkahnya jelas dan terurut.
Selanjutnya yaitu ada struktur kontrol percabangan. Ini digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Beberapa bentuk umumnya yaitu ada if, yaitu menjalankan satu atau beberapa perintah bila kondisi bernilai benar. Yang kedua ada if else, menyediakan dua jalur, yaitu satu untuk kondisi benar dan satu untuk kondisi salah. Yang ketiga yaitu ada if else if dan else, menangani banyak kondisi berurutan secara terstruktur. Yang keempat yaitu ada switch case, memilih satu dari beberapa nilai tetap praktis untuk menu atau pilihan diskret. Contoh penggunaannya yaitu ada validasi input, pengkategorian nilai, dan juga ada logika menu aplikasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Febrina Livia. Kepada Febrina Livia dipersilahkan. Materi selanjutnya mengenai struktur kontrol perulangan. Perulangan memungkinkan eksekusi berulang sehingga menghemat penulisan kode dan mempermudah pengolahan data. Kemudian ada jenis struktur kontrol perulangan yang umum digunakan. Yang pertama ada perulangan for, digunakan ketika jumlah perulangan telah diketahui sejak awal. Yang kedua ada perulangan while, digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui secara pasti. Yang ketiga, ada perulangan dual, merupakan jenis perulangan yang menjalankan perintah terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi. Nah, contoh aplikasinya ada pemrosesan data, daftar data, ada perhitungan agregat, dan animasi sederhana. Oke, yaitu materi selanjutnya yaitu kesimpulan dan langkah selanjutnya. Sintesis adalah flow control sekuensial, percabangan, dan perulangan adalah fondasi algoritma yang membuat program terstruktur dan efisien. Yang kedua itu praktik, latihan buat program dengan menghitung luas, validasi input dengan if atau else, dan log untuk memproses beberapa data. Yang ketiga ada rekomendasi, yaitu gunakan DevControl++ untuk eksperimen, dokumentasi setiap langkah, dan diskusi hasil dalam praktek kelompok dan praktikum. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.